Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DKV, ketemu lagi dalam episode yang baru ya. Kali ini kita akan membahas tentang ziarah. Apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar doa orang yang masih hidup? Tapi sebelumnya Sobat DKV jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Untuk itu, semoga Sobat DKV selalu diberikan kesehatan dan keselamatan lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Orang yang sudah meninggal bisa mendengar doa orang yang masih hidup. Meskipun sudah berada di alam yang berbeda, yakni alam barzakh, mereka tetap bisa mendengar dengan jelas perkataan yang diucapkan oleh manusia di alam dunia. Imam Sa'id bin Jubairah, seorang ulama tabi'in, pernah berkata, sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu dapat mengetahui kabar orang-orang yang masih hidup. Setiap orang yang memiliki kerabat pasti mengetahui kabar kerabat-kerabatnya. Jika kabarnya baik, ia merasa senang dan gembira. Tetapi jika kabarnya buruk, ia akan cemberut dan sedih. Tidak hanya bisa mendengar, ternyata orang yang sudah meninggal juga bisa mengetahui proses pemandian jenazahnya hingga jasadnya masuk ke liang lahat. Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah menyinggung tentang hal ini. Artinya, sesungguhnya mayit mengetahui orang yang memandikannya, membawanya, mengkafaninya, dan menurunkannya ke liang kuburnya. Jadi jelas bahwa orang yang meninggal bisa mendengar dan mengetahui kondisi orang yang masih hidup. Untuk itu, umat muslim dianjurkan mengucapkan salam kepada para ahli kubur ketika melewati pemakaman. Diceritakan bahwa suatu hari Abu Razin, seorang sahabat, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, jika aku mau berjalan lewat kuburan orang-orang meninggal, adakah ucapan yang dapat aku sampaikan ketika melewati mereka?" Rasulullah SAW menjawab, "Ucapkanlah olehmu, salam keselamatan teruntuk kalian, wahai ahli kubur, dari orang-orang muslim dan mukmin. Kalian adalah pendahulu bagi kami, dan kami adalah pengikut kalian. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian." Jadi Sobat DKV yang tercinta, untuk itu umat muslim yang masih hidup dianjurkan senantiasa mengirimkan doa kepada sanak keluarganya yang sudah meninggal. Hadiah orang-orang yang masih hidup kepada mereka yang telah meninggal dunia adalah doa dan mintakan ampunan kepada Allah dengan cara mengucap istighfar. Doa yang bisa diucapkan untuk memohonkan ampun atas doa saudaranya yang telah meninggal adalah bacaan dalam takbir ketiga sholat jenazah yang mempunyai arti, "Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia dengan air, salju dan embun, sucikan ia dari seluruh kesalahan seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab neraka." Bukan hanya yang meninggal bisa mendengar doa kita, mereka pun yang sudah meninggal dunia bisa mendoakan kita, keluarganya. Dalam hadis Musnad Ahmad dari Anas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh amal kalian disampaikan kepada kerabat dan kawan yang telah mati. Jika amal baik, maka mereka bahagia. Jika tidak baik, maka mereka berdoa, 'Ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau beri hidayah kepada mereka seperti Engkau memberi hidayah kepada kami.'" Hadis riwayat Ahmad. Sungguh amal kalian disampaikan pada keluarga dan kawan. Jika amal baik, maka mereka bahagia. Kata mereka, "Ya Allah, beri ilham padanya amal salih yang Engkau ridhoi." Hadis riwayat Tabrani. Bila ada yang meragukan hadis di atas karena di dalamnya ada perawai bernama Maslama bin Ali yang dianggap dhaif, berikut masih ada hadis lainnya.
yaitu hadis dari Ibnu Mubarak. Lalu amal mereka diberitahukan kepada ahli kubur. Jika dilihat amal baik, maka mereka bahagia dan berkata, ini adalah nikmatmu untuk hambamu, maka sempurnakanlah. Jika amal buruk, mereka berkata, ya Allah, kembalikan hambamu. Hadis riwayat Ibnu Al-Mubarak dalam Az-Zuhd. Hukum bertawasul di makam Nabi. Ibnu Abi Saibah meriwayatkan hadis dengan sanad yang sahih dari Abi Saleh Saman dari Malik Al-Dari, Bendahara Umar. Ia berkata, telah terjadi musim kemarau di masa Umar. Kemudian ada seorang laki-laki, Bilal bin Haris Al-Muzani, ke makam Rasulullah SAW. Ia berkata, ya Rasulullah, mintakanlah hujan untuk umatmu sebab mereka akan binasa. Kemudian Rasulullah datang kepada lelaki tadi dalam mimpinya. Beliau berkata, datangilah Umar. Saif meriwayatkan dalam kitab Al-Futuh, lelaki tersebut adalah Bilal bin Haris Al-Muzani, salah satu sahabat Rasulullah. Ibnu Hajar Fathul Bari 3441 dan Ibnu Asakir Tarik Dimashqi 56489. Dalam riwayat tersebut tidak meminta hujan kepada Nabi, tetapi agar dimintakan hujan, tentu agar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata orang yang sudah meninggal juga bisa merasakan sedih jika salah satu keluarganya, kerabatnya, saudaranya, sahabatnya sedang mengalami sesuatu masalah dan tidak kunjung selesai masalah yang dihadapinya. Rasulullah SAW bersabda, amal kamu sekalian orang yang masih hidup diperlihatkan kepada saudara dan teman-temanmu yang sudah meninggal dunia, termasuk diperlihatkan kepada leluhurmu yang sudah wafat. Ketika yang sudah wafat melihat amal baik yang masih hidup, mereka merasa bahagia di alam kubur. Al-Hadis fi Sahih Sudur. Tetapi ketika yang wafat melihat amal yang masih hidup tidak baik, mereka merasa sedih di alam kubur. Di tengah-tengah kesedihan itu, mereka orang yang sudah meninggal berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak cucuku yang masih hidup di dunia, yang amalnya masih belum baik, jangan Engkau cabut dulu nyawanya jika belum mendapat petunjuk dari Engkau. Jadi orang yang sudah wafat itu dapat mendoakan orang yang masih hidup, asalkan wafatnya membawa amal saleh. Maka Nabi Muhammad SAW, para wali, para ulama sampai saat ini masih memperhatikan kita semua. Said Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad pada tahun 1634 hingga 1720 Masehi, pengarang kitab Ratib Haddad berkata, ihtimamul amwati lil ahyai asyhadu min ihtimamil ahya lil amwati. Perhatian orang yang sudah wafat kepada orang yang masih hidup itu lebih besar daripada perhatian orang yang masih hidup kepada orang yang sudah wafat. Maka saya minta sering-seringlah berziarah kubur, karena yang sudah wafat masih memperhatikan kita semua. Jadi Sobat DKV yang tercinta, apabila keluarga dari almarhum atau almarhumah melakukan kegiatan yang merugikan diri sendiri ataupun merugikan pihak keluarga yang lainnya, maka kemungkinan besar anggota keluarga kita yang sudah meninggal dunia tersebut akan terhambat ketenangannya di alam barzah. Untuk itu Sobat DKV, jika kita mempunyai anggota keluarga yang sudah meninggal, alangkah baiknya jika kita selalu berbuat baik kepada keluarga kita. Kita saling menjaga keluarga kita dan saling mengingatkannya apabila salah satu anggota keluarga kita yang masih hidup ini melakukan kesalahan. Saling menjaga dan mengingatkan, saling tolong-menolong, karena hal inilah yang membantu arwah anggota keluarga kita yang sudah meninggal agar lebih tenang di alamnya. Di sisi lain, kita juga tidak boleh bergembira pada saat salah satu anggota keluarga ada yang meninggal. Dalam suatu riwayat dijelaskan, Nabi Muhammad SAW pernah bangun dari tempat duduknya dan berdiri untuk menghormati rombongan jenazah yang lewat, meskipun jenazah tersebut adalah seorang Yahudi. Nabi Muhammad SAW melarang untuk bersukacita karena kematian atau kesulitan seorang dengan sabdanya, janganlah engkau tampakkan kegembiraan atas musibah yang menimpa saudaramu, karena Allah akan menyelamatkannya dan ia akan berbalik mengujimu. Hadis riwayat Tirmizi.
Dia alam basrah sebagai sekat. Mereka ahli kubur atau ahli basrah bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Mereka berada di suatu tempat yang bernama barzah, bisa melihat dunia dan akhirat. Jadi selama di dunia, manusia yang telah meninggal tidak dapat membawa gelar, jabatan, bahkan harta yang selama hidupnya dikejar. Hal yang dapat dibawa sebagai bekal dan dapat menyelamatkan manusia hanyalah amalan ibadah dan perbuatan baik selama hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Dalam ayat tersebut dituliskan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah, niscaya akan melihat balasannya pula. Jadi Sobat DKV, sekecil apapun perbuatan baik dan buruk yang kita lakukan selama menjalani hidup di alam dunia, pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai miniatur akhirat, manusia akan diperlihatkan Allah kenikmatan di akhirat bagi yang selalu melakukan ibadah dan perbuatan baik. Tetapi sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melihatkan siksaan bagi yang melakukan perbuatan buruk selama di dunia. Meskipun itu sangat kecil, tetapi imbasnya sudah bisa dialami saat di alam barzah. Lalu sampai kapan manusia akan berada di alam barzah setelah mereka meninggal? Manusia akan berada di alam barzah sampai dengan hari kiamat tiba. Saat itu semua manusia yang berada di alam barzah akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 46. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkan Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ia menyebut dalam ayat ini dijelaskan selama di alam barzah manusia akan diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala surga dan neraka. Namun meski baru diperlihatkan, tetapi sudah ada yang terkena imbasnya, terutama bagi mereka yang suka berbuat dosa. Bagi yang berbuat dosa akan mendapatkan siksa kubur di alam barzah. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Masya Allah. Doa yang dimaksud adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka, cobaan hidup dan mati, dan fitnah Dajjal yang terhapus dari rahmat Allah. Bayangkan Sobat DKV, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja berdoa agar terhindar dari siksa kubur. Berarti kita bisa membayangkan bagaimana beratnya, bagaimana ngerinya siksa kubur itu. Untuk itu Sobat DKV, mari sekarang kita kembali ke jalan yang benar. Meskipun ibadah kita kurang baik, ya seperti saya ini ya, saya ibadah juga banyak lubangnya ini, terlalu bolong-bolong nih, bolong kemana-mana. Tetapi saya berusaha, kita semua harus tetap berusaha berbuat baik dalam kesempatan apapun. Oke Sobat DKV, semoga konten kami dari DKV Channel untuk kali ini bisa menghibur, bisa memberikan wawasan kepada sobat-sobat DKV. Semoga Sobat DKV selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang melimpah serta selalu berbuat amal baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sementara itu dulu Sobat DKV, ketemu lagi dengan episode kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.